zuhar, subuh, maghrib dan isya ini tetap harus dibaca. Yang sir harus tetap dibaca dan terdengar oleh kita sendiri. Jadi yang disebut dengan dibaca itu harus terdengar oleh kita sendiri. Nah, ada orang yang mungkin pemahaman fikihnya masih belum banyak, bukan sempurna, sehingga kadang-kadang dia sholat sendiri, Fatihahnya tidak terdengar. Allahu Akbar. Harus terdengar oleh sendiri. Kecuali dalam keadaan riuh, rame, teu kudu ngadu angklung. Sholat di pabrik, cok, besmelo, nggak perlu. Yang disebut dengan dibaca itu minimal terdengar oleh sendiri. Kecuali kalau kita menjadi imam, itu harus terdengar oleh makmum yang dekat. Seperti itu. Maka bacaannya harus rapi. Berkurang satu harap saja akan membatalkan pada bacaannya. Batal bacaan Fatihahnya, batal sholatnya. Tetapi juga jangan sampai membuat kita menjadi ragu-ragu. Kita berupaya sebaik mungkin, tapi kesempurnaan hanya milik Allah. Boleh diulangi? Berupaya sebaik, kesempurnaan hanya milik ini kalau mau difasal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mimnya itu, ujungnya itu harus terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti bisa disangka jadi nun. Jadi kudu aya digeremkeun. Nah, kudu gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kalau mau dipasol. Jangan ada satu harap pun yang hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berarti banyak jadi hilang. Atau mungkin ditambah satu harap, Rabbil Alamin, itu jadi diganti. Maka itu tidak sah. Tidak mungkin kita belajar dalam satu hari. Maka setiap bulan kita ulangi dan ulangi dan ulangi. Ari mineng mengadenge sugan, nyaho ari alus menajan can bisa, gitu. Harapan saya sering kita mendengar dan membaca, walaupun kita belum baik, tapi kita tahu minimal yang baik itu yang mana. Orang yang repot adalah sudah tahu tidak baik, tapi merasa paling. Nah, itu yang susah. Jadi ujung-ujungnya nggak mau dikasih tahu. Maunya mungkin tempe, bebek goreng, ayam goreng. Karena kalau dikasih tahu tidak mau. Itu kalau difasol. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya itu, tidak gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim wala, tidak boleh, hanya boleh di alaihim pertama. Tetapi sekarang bagaimana kalau di wasol? Disakalikeun tika tungtung bisa, bisa. Tetapi ada yang beradab saat mewasol. Karena di dalam Quran bukan hanya ulumul Quran, tapi ada juga adabul Quran. Ya, sekarang kalau mau diwasol, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaum. Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, salah, leungit hiji. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Jadi jangan, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Sirato hiji, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua, iratul ladzina, jadi tiga pakroh. Itu yang paling beradab. Ada yang diwasol tapi tidak beradab. Mana? Dan ini sebagian para ulama qiraah menyatakan batal bacaannya. Yaitu ada orang yang diwasol tetapi dia berhenti pada alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, itu tidak beradab. Karena wakaf yang sudah disiapkan tidak berhenti, tapi bukan pada wakaf dia malah berhenti. Nah, paham tidak? Jadi kita sepakati saja untuk sahabat-sahabat yang sering ke Azainiyah, kalaupun mau diwasol jadi 3 nafas, 3 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Ayo, sing panjang narik nafasna. Barang atuh, hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim Maliki Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Hiji laeureun napas. Iyyaka keheula sakali ewang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dipahami? Jadi kalau kita mau wiridan Al-Fatihah, barengna kitu tanya 3 kali napaseun. Paham tidak? Itu disepakati. Saya memang bukan ahli qiraat, bukan. Tapi pertama kali kami belajar mondok oleh Pangarsa UA dimasukkan dulu di pondok qiraat. Digembleng selama 4 tahun, diceprotan sehingga tidak boleh salah dalam mengungkapkan harap. Baik, ayo lebat kana tafsirna mana ayatnya.
Wa id nya. Wa id ja'alna nya. Kala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke layar. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bab 3 dinya malah. Sadaqallahul azim. Ini waktunya maghribnya jam 6. Kenapa tuh jadi lambat begini? Bukan lambat karena tadi kita hujan. Jadi sepatutnya ba'da asar langsung ziarah. Tapi karena hujan besar kan jadi agak terhambat. Sudahlah, kalau fenomena alam terjadi tinggal dinikmati karena tidak bisa dilawan. Nah bisa gempa kumaha ditangkep, ngejedok sia, nggak bisa, udah dinikmati aja. Itu tinggal nikmati goyangannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ma ja'alna lan ing dalam sause barang ja'alna wus anda diakan ingsun agung hu ing imaman ing imam hadian kang nuduhaken ila tariqil haq kita kamaring dadalan kang bener hayyana mangkang uripaken kita lahu kadue hayyana mangkang nyaaken kita lahu kadue ieu kangjeng nabi tariqul ihtidai ing dadalan nuduhaken. Wa idh ja'alna lan ing dalam mangsa ja'alna was anda diakan ingsun agung al baita ing bait ayil Ka'bah tegese Ka'bah al ma'idah kang den cawisaken litawajuhi kadue menghadap ilaina teka maring kita bitarkil ma'lufati tekalawan ninggalaken piro-piro kang den saliru akan waqad ita'alluqatilan nugel piro-piro kang cumantel minal ahli saking kula warga wal mali lan harta wal watoni lan negara wal ijtina bilan ngadohaken ani tasarrufati saking piro-piro popolahan al maniati kang nyegah ani tawajuhi saking menghadap al hakiki kang bangsa hakiki minar rafati saking lacut wal fusukilan piro-piro pasek wal jidalilan palawanan wal qatilan matini wa ghairi dzalika lan liyane mongkono mazkur saking kabeh minal umuri kang tetap saking pira-pira perkara al muta'alliqati kang cumantelil hayati kadue kauripan al musta'arati kang den terusaken masabatan ing ganjaran mau diasawa bin tegese panggonan ganjaran linasi kadue manusia liyataqarrabu drapon yen gawe muraqabah gawe kaparek ieu nas ilaina teka maring kita waliyata wajahu ladrapun yen pada menghadap ieu nasna ing kita Allahu akbar nahwana ing arah-arah kita wa amnalan kasantosaan min jami'il makhafati saking sakabe piro-piro kang den pikawadi adi dia tikang bangsa agama idza kana tatkala ono opo aziaratu ziarah ala niyatil ikhlasi ing atase niat ikhlas wa ba'da malaning dalam sawise barang ja'alna wus anda diakan kita al baita ing bait masabatan inggon ganjaran linasi kadue manusia kulna mangka ngucap kita lizairina kadue wong kang zarah kabela kadue ieu Ka'bah wa taifina lan wong kang tawaf kabeh haula ing dalam sakulenge Ka'bah ittakhidhu ayo pada ngalap sira kabeh ayu azwar sabudayane piro ziwar piro-piro wong kang ziarah mim maqami khalilina saking panggonan kekasih kita Ibrahim musalla inggon salat mau diamailin tegese panggonane condong wa tawajilan menghadap
iktidaan karena ara-arana anut lahu kadue Nabi Ibrahim salawatur rahmani utawi pira-pira rahmat Allah kang mawi kawelas iku alaihi muga tetep ing atase Nabi Ibrahim amin 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 atuh gandeng we ngos tadi wa ba'da malan ing dalam sawise barang amarona wis marentah kita azziwar ing pira-pira wong kang zarah bima kalawan barang azwar ing pira-pira wong kang zarah bima kalawan barang amarona wis marentah kita wa ahidna lan ngajangjiakeun kita wasaina tegese ngawasiatakeun kita ila khalilina teka maring kakasih kita Ibrahim tegese Nabi Ibrahim wa dzabihana lan sesembelihan kita wa Ismail lan Nabi Ismail ibnu tegese anak ya putrane ya Nabi Ibrahim antohira ingin tanyuci akan bil mudhahirati kalawan pira-pira kang zahir baiti ing bait ingsun al muiddata kang den cawisaken li taharati kadue susuci al haqiqati kang hakikat an jami'i syawagili saking sakabe piro-piro beberat li taifina kadue wong kang tawaf kabe alladzina kang qasadu pada ngarep ya taifin al maila ing condong ila janab bina teka maring lambunge kita bibadlil mahji kalawan ngagenteni muhung wal akifina lan wong kang itikaf kabeh alqaimi tang tegese kang mangda mukim kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah boga irung jadi bisa bersin orai mati bisa bersin di kain alqaimina kang pada ngadeg kabeh almuqimina tegese kang pada meneng kabeh bibabina kalawan lawang kita rajaan kalawan ngarep-ngarep ayan kasipa ingin tadarima kabuka lahum kadue ya akifin asrar takalifa ing piro-piro rahasia narima kaperdih allati kang kalapu kang pada meredi ieu akibina biha kalawan ieu Ka'bah warrukailan pira-pira wong kang ruku as-sujudi kang sujud ai arraqiina tegese kang pada ruku kabeh as-sajidina tur kang pada sujud kabeh fi fanaina ing dalam kaleburan kita tazallulan karena arang-arangina akan wan kisaron lan narima pecah hatta yatahaqqaqu malam-malam yang terima nyata bimaqamil ubudiyyati kalawan pangkat kana ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Jurakeun Tsumma abaro eta lain. Eta nya. Tsumma abaro subhanahu. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran ta'biron yaitu sebuah gambaran sebuah contoh sebuah keadaan fauqa ta'birin di atas seluruh gambaran. Jadi Allah itu adalah ta'biron fauqa ta'birin yang menggambarkan sesuatu di atas gambar orang lain. Kumaha maksudnya? Gini, kalau kita ngelamun, kita lamun maghrib ayeuna aya nu nganteran kolak. Tah eta teh takbir teh urang teh takbir. Kejadian teh bisa kejadian, bisa henteu. Nah, itu takbir kita. Soalnya tadi akang ngalacau loba. Bari aya nu ngirim gula padahal sudah kita nyatakan dengan keadaannya, tapi bisa jadi disuguhan kolak, bisa tidak. Tapi kalau Allah itu, kalau Allah menggambarkan, ya begitu jadinya. Cek Allah teh engke poe kiamat dunia bakal hancur. Ngalamun buah-buah teh hancur. Tidak. Betul hancur. Kan kalau kita gini, ayeuna ngalamun ya.
Mun aya ieu awewe geulis datang ka aing ayeuna nangkep, mantap. Datang teh ini rek di Soledad tuh. Jadi di luar ekspektasi, di luar takbir. Tapi kalau Allah itu takbiron fauqa takbirin itu, apa yang Allah gambarkan itu pasti terjadi. Maka takbir fauqa takbir. Mana coba takbir kita dengan takbir Allah? Di naon teh? Ai jelema nu keureuneun teh sok di naon teh? Dipacu. Dikitu dengan tanu dikitu-kitu ditempo budakan teh. USB, USG, pokoknya teh USB manu bapana ngadon transfer file, langsung di download keureuneun. Di USG, sekarang ada USG 4 dimensi, 3 dimensi, langsung kelihatan wajahnya, langsung kelihatan jenis kelaminnya, itu takbir. Borojol anaknya bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, karena itu takbir kita. Pugu pejit disangka bobogaan. Tetapi kalau takbir Allah itu pasti atau tidak? Pasti. Ya begitulah kira. Alan nasina kepada orang yang lupa semuanya, nupusahum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada orang-orang yang lupa diri. Jadi bahasa ini ada dalam bahasa Indonesia tapi tidak masuk dalam bahasa Sunda. Kalau ada orang yang bikin gak enak, udah miskin songong, kata orang Betawi apa? Tahu diri dong. Ada bahasa tahu dina Sunda mah eueuh. Wah gue menilai kayak gitu. Nyaho diri atuh tidak ada. Paling cek orang Sunda mah ngenteng atuh goblok kayak gitu. Nah, ngenteng dibere sendal. Kita ngenteng karena sendal. Jadi orang-orang yang lupa dirinya. Celakanya orang itu karena dia lupa dirinya. Celakanya orang itu saat dia tidak sadar. Supir mawa mobil 10 jam. Sabar jam? Tepira setengah jam ngaleles lek. Cing, cilakana nu 10 jam atau nu setengah jam? Kenalnya jalan tuh jadi gitu. Mulai ngenyut kegedean. Les segede gudubar teh kawahangan. Jadi 9 jam setengah itu terbuang gara-gara setengah jam nunutan. Begitupun hidup kita. Kita hidup di dunia ini ada yang 60 tahun, 70 tahun. Bukan berarti selamanya kita itu lupa. Ada sewaktu-waktu yang membuat kita lupa diri, yang ujung-ujungnya kita menjadi celaka. Maka sadarlah, sadar diri. Caranya kenali diri. Orang yang tidak sadar harus disadarkan. Disadarkan, sadar itu bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya eling, bahasa Sundanya eling, bahasa Arabnya zikir. Jadi kita zikir itu supaya kita sadar dan tahu diri, bukan malah setelah dikir jadi sombong merasa pangtorekatna. Beres lo selesai dikir ngelihat orang lain, eta mah salat ipis teu dikir. Ya Allah, seperti orang sudah bercermin tapi dia tetap memelihara kesalahannya. Orang sudah apa? Tapi dia memelihara. Cek batur temang kopeah nyeng soal.
Baba masih ngomong ka aing kopiah nyengso. Henteu ditinggalikeun make eunteung. Anjir, heuh nya euy jengsol. Tapi asa pantas nyengsel teh nya euy. Nah, orang sudah diberi zikir tapi dia malah terus saja memelihara kesombongannya. Seperti orang yang sudah diberi cermin tapi memelihara kesalahannya. Fil ghaflah, melupa lalai pada dirinya dalam kelupaan, bila tawajuhin tidak menghadap, tidak fokus kepada Allah, warujuin lan kembali kepada Allah. Selanjutnya Allah menggambarkan orang-orang yang lupa, begitulah, mengingatkan. Summa amara, maka selanjutnya Allah memerintahkan, khulisa ibadahu bil bisti'anah. Allah memerintahkan khullasa ibadihi, untuk mensucikan para hambanya, bisti'anatin, dengan memohon pertolongan, fil mahtuti, dalam sesuatu yang terjadi, as-sabri, yaitu sabar, al-muwarithi, yang mewariskan, lil mutakam lil litamkini, untuk ketenangan. Selanjutnya setelah Allah mengingatkan bahwa banyak di antara kita yang lupa diri, lalu juga Allah memerintahkan supaya kita mensucikan kolbu kita. Allah memerintahkan supaya urang teh ngabersihkeun kolbu, ari ikhlas teh ngamurnikeun kolbu. Ikhlas bukan ucapan, tapi ikhlas adalah memurnikan kolbu kita. Dengan cara apa? Bisti'anati sobri, dengan memohon kepada Allah kesabaran, sehingga ada ketenangan dalam hati. Jadi Allah perintahkan kita untuk belajar ikhlas. Nah, sekarang kita tanyakan, ikhlason asup kana wazan if'alan, segatna masdar kumaha fi'il madina af'ala yuf'ilu if'alan, mauzuna rama yukrimu, jadinya akhlaso yukhlisu sulasi atau warubai, mujarrad mazid b, warna ka, bab ka, awalu harubai mislu akrama. Guys. Sakitu we gua anu teu bisa panas kan sih gua. Padahal nu bisa ini untungnya ditanya belah dinya. Lamun ditanya anu bangsa Baitoro mah lieureun. Baik. Asal katanya akhlaso itu lapan apa? Af'ala itu, akroma itu, sulasi mujarrodnya lapan apa? Karoma. Akhlaso berarti kholaso. Kholaso itu murni, akhlaso itu memurnikan. Karuma mulia, akroma memuliakan. Memuliakan berarti asalnya mulia atau tidak? Tidak. Kholaso murni, akhlaso memurnikan. Berarti asalnya murni atau tidak? Tidak. Maka caranya kalau kita mau belajar jadi manusia, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari guru, dengan berijazah kepada guru, ditalkin atau dibaiat. Setelah kita ditalkin, maka kita diberi alat. Alat untuk apa? Untuk membersihkan kolbu. Jadi apapun yang masuk ke dalam hati kita yang kotor,
karena sudah punya alatnya, jadi akan dicuci. Balik deh. Ibu santri, amang santri, kalau mau masantren bawa apa teh? Lomari, naon deh? Baju, naon deh? Ayo berukeun situ masantren. Bawa naon? Cangcut. Nya baju mah geus. Hayo lomari geus, baju geus. Sabun naon deui? Aya nu mawa ember teu? Keur naon? Tuh, nyuci. Itulah alat untuk sehingga nanti apapun yang kotor yang datang pasti akan betul tidak? Sekarang kalau sudah di rumah, ini yang sudah di rumah, beli mesin cuci. Kalau di rumah, di sini juga ada mesin cuci. Beli mesin cuci, sehingga setelah beli mesin cuci, apapun pakaian yang kotor akan langsung pas kotor dicuci atau dikumpulkan dulu. Jadi mengumpulkan baju kotor itu akan masih kotor atau sudah bersih? Masih kotor atau sudah bersih? Tapi akan karena sudah punya alat untuk setelah kita belajar talqin, mungkin masih ada sombong. Tapi tenang, kesombongan itu kalau sudah punya alatnya akan dibersihkan. Proses orang dari kotor menjadi bersih namanya ikhlas. Namanya? Jadi ikhlas itu apa? Proses. Jadi kalau orang sudah belajar dzikir, lalu ada yang sombong, ikhlas belum? Kan sudah punya alatnya, siap dicuci, sudah ada mesin cucinya, berarti sudah masuk proses belum? Sudah. Jadi hebatnya geus diajar dikir mah sombong lagi teu naon. Jadi lamun aya ikhwan anu sombong, lain wah berarti aing menang sombong, bukan. Ada bahasa biasa, masih baru-baru, sombong kene gitu. Karena pakaian kotornya baru dikumpulkan. Setelah dikumpulkan terus pernah nyesel tuh itu dimasukkan ke mesin, bersih belum? Tapi sudah masuk mesin. Ada yang sudah mulai malu dengan kesombongannya, tapi masih ada yang disebut kene. Ada yang begitu ada? Eta teh geus asup kana mesin cuci ngan can diseuseuh. Baru dimasukkan apa? Sabun, terus air. Setelah itu baru dicuci pakai mesinnya kotrekun. Ada yang sedang diuji istrinya piamekun, ada yang mitoha membagongkan, ada yang usahanya lagi ambruk, ada aja macam-macam, sehingga usaha namruk majikan gitu pancering. Tak eta mesin cuci mah ngong gitu. Karena tidak? Terus sekali atau terus-terusan? Terus-terusan mang tuh ngok sakitu weh. Tidak ngok can coplok mako kotor maneh tuluy ngok mungkin ngagoak ngobudak. Saya sanggup Gusti. Kita ingat hidup ya Allah.
cek Allah diputarkeun di tamahan di mesin cucina. Selesai itu terus di apa? Dipicen, dibilas. Ada yang dibilas manual, ada yang langsung di mesinnya, betul? Buka airnya, datang. Nah, kalau kita sudah mulai ada ijabah, ada ketenangan, itu bukan sudah sampai, Mas Bro. Itu baru dibilas. Nyesetis. Selesai belum? Terus diapakan? Dikeringkan. Geus beres teh asa tenang, perasaan doa diijabah. Kalau kabir liur karena sirah, masalah itu ieu, zikirnya jadi bermasalah. Banyak impian-impian yang aneh-aneh. Eta teh keur pengeringan. Selesai dikeringkan, bisa langsung dipakai tidak? Dijemur lagi. Aya ngahiliwir angin genah eta teh keur dipoe sia teh. Beres kitu dikumaha? Dikumaha? Di istiqah teh make nu tiis make nu panas. Jos deui panas. Aduh, masalah deui wae. Tetapi itu adalah proses. Itu adalah proses. Seperti itulah proses ikhlas. Seperti itu, litamkin sampai datang ketenangan dalam diri, diasupkan karena lomari. Kenapa orang-orang yang soleh yang hebat kok banyak yang meninggal? Kalau sudah dicuci bersih, dimasukkan dalam lemari. Gini orang mah di dunia kene, oh berarti kotor kene gitu, beres. Maka tong ada nyese. Wassalatu dan memerintahkan untuk salat al-musyiru bitawajjuhi tami, yang mengisyaratkan untuk menghadap secara sempurna, al-muskitu li jami'il athami, yang menggugurkan seluruh dosa-dosa. Hadza litasfiyati dzawatim, ini adalah untuk membersihkan zatnya, belum kalbunya. Jadi melaksanakan sholat itu hasilnya sampai apa? Bitawajjuhi tami. Sholat itu adalah konsentrasi yang sempurna. Sholat itu adalah niat tidak boleh berubah. Sholli fardhu Allahu Akbar. Pas lohor tapi aing teh asa can subuhnya anjing tadi teh. Oper channel karena subuh bisa tidak? Tidak. Harus tetap. Dan harus tetap menghadap ke Allah. Tidak boleh luak lieu. Keur salat teh cungas cengos. Komo lamun keur jumaahan dengan jumatan di masjid-masjid kota. Pas bagian di luar keur salat jumaahan di sisi jalan, liwat tuna motor budak SMA, katingali celana jerona, batur amin ieu anyir, batal. Maka salat itu adalah at-tawajjuhut tam. Maka di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, fama kulli musallin bimuqim. Boleh diulangi? Ulangi. Fama kulli musallin bimuqim. Tidak setiap orang yang sholat dia sedang mendirikan sholat. Makanya di dalam ayat Al-Quran dikatakan fawailul lil alladzina hum, dia lupa tentang sholatnya. Makanya Profesor Ahmad Tafsir ditanya,
tentang khusyuk dalam sholat. Prof, bagaimana caranya supaya sholat khusyuk? Dia katakan, ingat teh maneh teh keur sholat, begitu. Jadi caranya sholat khusyuk itu, ingat kalau kita sedang eta pan Allahu Akbar senal euy. Di luar boalah aing kata jongan bangun teh mengkilang butuh tuluy mikiran senal. Dia lupa bahwa dia sedang. Nah, sekarang sudah masuk maghrib, kita praktekkan, nikmati setiap kata-katanya, nikmati setiap bacaannya supaya menjadi tawajuh yang tam, yaitu konsentrasi yang sempurna kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana dawa rahmah. Allahumma dzakir nasina minum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal Allahumma salli ala nabiyyil aduh sok ada